Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang Baitul Maqdis dan juga Palestina. Kalau kita misalkan lihat konflik Palestina dan Israel, itu adalah konflik yang udah lama banget, berjalan lebih dari puluhan tahun, sehingga kita untuk bisa melihat secara lebih objektif dan komprehensif, nggak bisa melihatnya dari satu atau dua kejadian aja. Akan lebih baik bagi kita untuk kita lihat backgroundnya ini seperti apa jauh ke belakang. Nah, kita harus lihat juga, mungkin ada yang bilang kalau misalkan konflik Palestina dan Israel itu bukan konflik agama, backgroundnya itu cuma politik. Nanti kita lihat, hari ini kita coba gali kenapa sih sebenarnya. Yang pertama itu kota ini tuh penting banget, kawasan ini tuh penting banget bagi tiga agama Samawi, dan juga klaim-klaim apa yang dilontarkan oleh kaum Zionis dan kaum muslimin terhadap tanah ini. Oke. Yang pertama, Baitul Maqdis itu disepakati oleh tiga agama Samawi, atau biasa disebut dalam buku-buku itu Abrahamic religions, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, itu sebagai tempat yang suci dan dihormati. Sehingga melihat dari fakta itu, lebih dari setengah penduduk dunia yang beragama itu yakin terhadap hal itu. Jadi memang ini concern bagi dunia, karena hampir mayoritas penduduknya itu menganggap tempat Baitul Maqdis dan Palestina adalah sesuatu yang perlu diperhatikan. Jadi attentionnya memang besar yang diterima di tempat ini, dan nggak ada lagi tempat di dunia yang kita kasih perhatian itu sebanyak Baitul Maqdis. Even Ka'bah kan hanya jadi tempat penting bagi umat Islam, tapi Baitul Maqdis bukan cuma umat Islam, tapi umat Kristiani maupun orang-orang Yahudi. Oke. Apa sih yang membuat hal itu penting bagi ketiga agama ini? Yang pertama, bagi kaum Yahudi ini adalah tanah nenek moyang mereka. Mereka kan sering kita sebut sebagai Bani Israel, artinya keturunan Israel. Nah, Israel ini siapa sih? Israel ini itu adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub dan keluarganya ini hidup dan tinggal di Palestina, khususnya di Baitul Maqdis. Jadi orang-orang Yahudi nganggap itu tanah nenek moyangku gitu kan. Jadi itu ada sangat penting bagi mereka, dan ke tanah itu pula lah mereka diselamatkan ketika mereka di bawah penindasan Firaun di Mesir. Jadi Bani Israel ini sempat migrasi ketika zaman Nabi Yusuf ke Mesir dan menetap di sana sebagai keluarga yang terhormat, hingga akhirnya tuh ada pergantian zaman. Jadi yang asalnya kaum terhormat sekarang jadi budak di sana kan. Ketika zaman Nabi Musa itu udah kondisinya mereka udah dikonsentrasikan di suatu daerah, mereka bangun piramid dan segala macam, dijadikan budak. Terus bahkan di akhir-akhir kan semua anak laki-lakinya dibunuh. Jadi memang di bawah penindasan banget. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu ingin menyelamatkan mereka lewat perantara Nabi Musa. Mereka diberikan lahan di tempat nenek moyang mereka di Baitul Maqdis di Palestina. Nah, hanya karena satu dan lain hal, kelakuannya orang-orang Yahudi, akhirnya mereka baru bisa masuk ke Yerusalem itu bukan zaman Nabi Musa, tapi pada zaman Nabi Daud. Hingga akhirnya mereka mencapai masa keemasan, the golden age of Israelites itu ada di zaman Nabi Sulaiman. Nah, walaupun setelah zaman Nabi Sulaiman selesai, kerajaan beliau itu terpecah dua, jadi kerajaan Israel dan kerajaan Judah. Dan pada akhirnya mereka bisa dikuasai sama Assyria dan Babilonia, dimana setelah itu mereka tuh nggak pernah lagi bisa menguasai Yerusalem dan Palestina secara khususnya itu hingga hari ini pun sebenarnya mereka nggak secara legal ya menguasai itu, hanya cuman secara fakta aja dan juga secara politik aja mereka bisa menguasai di sana. Sehingga dengan fakta-fakta tersebut itu jadi basis mereka untuk menganggap bahwa Baitul Maqdis dan Palestina itu ada sesuatu yang sacred gitu ya, sesuatu yang sakral dan terhormat bagi mereka.
Kemudian yang kedua untuk kaum Nasrani, ini udah jelas, fix. Dimana tanah Palestina adalah tanah kelahiran dari Yesus alaihi salam atau Nabi Isa alaihi salam. Dimana di sana tuh banyak dibangun monumen-monumen yang memperingati kehidupan beliau. Jadi yang pertama misalkan di Baitul Laham atau di Bethlehem itu ada Church of Holy Sepulchre. Itu Church of Holy Sepulchre di Baitul Laham itu ada Church of Nativity, jadi dianggap sebagai tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian di Yerusalem ada Church of Holy Sepulchre, itu diyakini tempat sebagai tempat Yesus disalib, kemudian Yesus bangkit kembali, itu ada di situ. Kemudian bagi umat muslim itu adalah tempat di mana kiblat kita pertama. Jadi kiblat pertama umat muslim itu ada di Baitul Maqdis, sehingga sebelum ada syariat untuk kita memindahkan Ka'bah ke sana, kita sholat itu menghadap Baitul Maqdis, kiblat pertama. Yang kedua adalah tempat Nabi Muhammad SAW itu Mi'raj sebelum ke langit ketujuh. Beliau sholat dulu di sana bersama para nabi, hadir secara langsung. Beliau menjadi imam dan beberapa ulama menjelaskan bahwa itu adalah secara simbolik nabi-nabi itu menyerahkan tongkat estafet terakhir kepemimpinan umat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir kita kembali lagi ke yang tadi umat Yahudi kan menghormati karena itu tanahnya Nabi Yakub. Tentu kalau Yahudi berpendapat seperti itu, kita juga berpendapat seperti itu, karena dalam Islam kita nggak membeda-bedakan nabi. Semua nabi adalah sama, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka semua orang-orang terhormat, orang-orang yang suci, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dalam Al-Quran pun Nabi Yakub, Nabi Yusuf, kemudian Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa itu adalah orang-orang yang kita imani sebagai orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita harus hormati dan kita harus muliakan. Sehingga kalau Yahudi memuliakan, tentu kita juga lebih pantas untuk memuliakannya. Nah, sekarang permasalahannya itu masing-masing pihak, Yahudi dan Muslim, itu punya klaim. Nah, hanya untuk Yahudi ini sebenarnya mereka juga nggak menjadi satu kesatuan dalam mengklaim tanah ini untuk dijadikan negara seperti sekarang. Jadi kita tahu ada beberapa juga kaum Yahudi yang menganggap pembentukan suatu negara di tanah yang dijanjikan atau di Palestina ini ada suatu perkara yang mengada-ngada atau bid'ah. Mereka harus ada menunggu Mesias dulu, baru mereka bisa membangun negara di sana. Nah, untuk yang sekarang kekeh banget nih, ngotot banget pengen bikin negara di sana, itu biasa kita kenal dengan kaum Zionis. Jadi mereka intinya gini, ketika zaman Nabi Musa itu kan mereka ditindas, mereka dimasukkan ke camp-camp konsentrasi lah, dan Allah menjanjikan itu kalian akan diselamatkan itu dengan kalian pindah ke Palestina atau ke Baitul Maqdis. Nah, sama kondisinya, jadi mereka kan mengklaim ada Holocaust, kemudian ada penindasan antisemit di beberapa negara di Eropa, sehingga waktu itu diputuskanlah mereka mengambil langkah untuk mereka kembali ke Baitul Maqdis sebagai langkah penyelamatan bagi mereka. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita lihat klaimnya dari kaum Zionis, jadi harus dicatat ya, Zionis dan Yahudi itu nggak selalu satu suara, jadi malah seringnya berbeda. Maka kita coba untuk lebih katakan sekarang sebagai klaimnya Zionis. Nah, Zionis itu mengklaim bahwa mereka itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanah di situ, di tanah Palestina. Mereka berdasar pada perjanjian lama atau Taurat, itu ada di kitab Kejadian. Nah, ini nanti teman-teman bisa cross check ya, karena kan sekarang udah Alkitab juga bisa kita akses secara online. Itu ada di kitab Kejadian, biar nggak salah nih, bacain ya. Itu di kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 7, tapi emphasize-nya atau tekanannya itu di ayat ke-7, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Abram ini Ibrahim, dan berkata, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu.
Kemudian Abram membangun mesbah untuk memuliakan Tuhan yang menampakkan diri kepadanya di sana. Jadi tanah ini tuh maksudnya tanah Palestina atau tanah Kanaan, itu dijanjikan Allah kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya. Kemudian ada di Kejadian ayat 18, itu bunyinya, pada hari ini Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman kepada keturunanmu lah, negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, yaitu sungai Efrat. Jadi memang lahannya itu di antara sungai Nil dan sungai Efrat itu dijadikan klaim bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis, sebagai ini kan tanahku yang dijanjikan sama Tuhan loh, bukan dijanjikan sama orang, tapi ini sama Tuhan, sehingga kita berhak tinggal di sana, kita berhak mendirikan negara di sana. Nah, sedangkan bagi umat muslim itu kita meyakini bahwa kita ini, umat muslim ini adalah pewaris terakhir dari ajaran para nabi, ajaran tauhid yang dibawa dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa-apa yang dijanjikan bagi Nabi Ibrahim itu juga berlaku bagi kita. Karena apa? Juga diperkuat di surat Al-Maidah itu Ali Imran ayat 67 yang berbunyi, Ibrahim itu bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang Muslim, atau di sini diterjemahkan lurus dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekali-kali dia bukanlah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi sini dilihat bahwa kita meyakini bahwa Nabi Ibrahim itu bukan Nasrani, bukan pula Yahudi, karena kita meyakini semua nabi itu mereka adalah Islam, ajarannya Islam. Itu hanya mungkin ada syariatnya berbeda sedikit, tapi secara konsep tauhid dan konsep ketuhanan itu sama semuanya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah kita juga menganggap bahwa apa-apa yang dijanjikan kepada Nabi Musa itu Allah janjikan kepada pengikutnya. Artinya kalau lewat konsep yang tadi bahwa kita nggak membeda-bedakan Rasul, artinya Nabi Musa pun adalah Rasul kita semua, sehingga apa yang dijanjikan bagi pengikut Nabi Musa, kita juga pengikut Nabi Musa. Karena nggak sempurna iman kita kalau kita nggak percaya sama Nabi Musa ataupun nabi-nabi yang lain. Nah, yang terakhir kita lihat bahwa kalau kita lihat dari klaim tadi ya, bahwa mereka tuh berdasarkan perjanjian lama kan mereka bilang itu dijanjikan kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya. Nah, mereka akan mengklaim bahwa mereka itu adalah keturunan dari Nabi Yakub, which is Nabi Yakub itu punya ayah namanya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak. Nabi Ishak punya ayah namanya Nabi Ibrahim, sehingga Bani Israel itu punya garis keturunan lewat Nabi Yakub, Nabi Israel, kemudian Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim akhirnya, sehingga keturunan Nabi Ibrahim ya mereka, artinya mereka punya hak di situ. Kemudian kalau kita lihat lagi, Nabi Ibrahim itu kan sebenarnya punya anak lagi selain Nabi Ishak. Justru anak pertamanya, anak yang lebih tua dari Nabi Ishak itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Sedangkan Nabi Ismail alaihissalam itu kita tahu bersama, beliau tuh adalah nenek moyang dari bangsa-bangsa Arab dan juga nenek moyang dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalkan berdasarkan kata-kata keturunan Nabi Ibrahim, tentu bukan hanya orang-orang Yahudi saja yang punya klaim, tentu orang-orang Arab juga punya klaim di situ. Jadi kita lihat bahwa betapa lemahnya klaim-klaim orang Yahudi itu. Tapi yang penting di sini adalah yang mau saya sampaikan itu bukan masalah klaimnya, tapi masalah ada orang yang berkata bahwa isu Palestina dan Israel itu bukan isu agama, tapi isu politik. Saya katakan itu nggak benar. Karena apa? Klaim yang menjadi dasar orang-orang Zionis untuk mendirikan daerah di sana itu adalah klaim berdasarkan janji Tuhan gitu. Artinya udah pasti itu berdasarkan agama, sehingga ini tuh akan selalu menjadi isu agama. Kalau bukan isu agama ya udah, misalkan kita kasih tanah yang nggak ada penduduknya lah di sana, ngapain ada ngasih tanah di tempat yang itu tuh udah ada penduduknya gitu. Itu kan cari masalah. Kalau mau Israel coba aja mereka
mendirikan tanah di tempat-tempat yang nggak ada penghuninya, misalnya di Kutub Utara atau di manalah, kan banyak di muka bumi ini yang belum terhuni gitu. Tapi kan mereka nggak mau, mereka maunya di Yerusalem, di Palestina gitu. Sehingga udah jelas ini adalah isu-isu agama. Bahkan mungkin ini teman-teman bisa cross check. Dulu itu Inggris itu punya planning untuk ngasih tanah ke mereka tuh di Uganda, di Afrika. Tapi mereka nggak mau, mereka maunya di Yerusalem. Udah jelas itu adalah isu agama ya bagi mereka dan juga bagi kita juga. So, kenapa sih ada yang mau menggiring ke bahwa Yerusalem ini bukan isu agama? Konflik Palestina dan Israel ini hanya sekedar konflik politik saja. Nah, kenapa? Karena umat Islam itu kan seperti lebah ya, Rasulullah gambarkan. Mereka tuh kalau hinggap di dahan itu nggak merusak dahannya. Mereka tuh kalau bikin rumah di pohon nggak merusak pohonnya. Tapi begitu mereka diganggu, kita tahu sendiri lebah itu nggak akan berhenti sampai yang mengganggu itu pergi. Nah, umat Islam sama, begitu masuk ke dalam isu agama itu menjadi deals yang sangat besar bagi kita semua. Umat Islam itu akan bergerak bersama-sama untuk membela saudaranya gitu. Dan itu nggak pernah terjadi andai itu bukan dikaitkan dengan isu-isu agama. Jadi ada pihak-pihak yang takut kalau umat Islam tuh punya satu suara gitu. Intinya itu sih. Jadi ini setelah kita lihat dari klaim-klaim tadi bahwa Yahudi berdasarkan Taurat dan kita berdasarkan Al-Quran, ini adalah udah fix adalah isu agama. Nah, yang tadi itu dari mana sih dasarnya? Itu bisa teman-teman lihat ya. Jadi bisa teman-teman cross check juga. Itu kita dapatkan dari 3 buku. Yang pertama dari kitab para nabi, kisah para nabi, itu karya dari Imam Ibnu Katsir. Kemudian yang kedua adalah History of Palestine dari karya dari Dr. Mohsin Muhammad Saleh dari Mesir. Kemudian yang ketiga juga History of Palestine juga, itu karyanya John Kitto. Nah, yang John Kitto ini bisa didapatkan dari saya sih dapatnya dari ini ya, perpustakaan Kongresnya Amerika. Itu ada juga di online, bisa kita download. Kemudian yang buku Dr. Mohsin Muhammad Saleh juga bisa di-download di internet. Jadi bisa teman-teman cross check, teman-teman baca lagi. Barangkali ada yang keliru, mohon dikoreksi gitu ya. Terima kasih. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya adalah klaim berdasarkan historis. Jadi dulu pernah ada kerajaan lah, dulu pernah ada kekuasaan lah di sana, sehingga itu menjadi berhak jadi tanahnya Muslim atau tanahnya Yahudi. Nanti kita lihat lagi both side, klaim dari Yahudi maupun klaim dari umat Muslim. Insyaallah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.